Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai populasi dan sampel dalam penelitian. Sebagai pengantar, salah satu bagian dalam penelitian adalah menentukan populase dan sampel. Kegiatan penelitian banyak dilakukan dengan menggunakan penarikan sampel karena dibandingkan metode sensus, penarikan sampel jauh lebih praktis, lebih hemat biaya, dan tidak banyak menyita waktu maupun tenaga. Penentuan sampel dari suatu populasi disebut sebagai penarikan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam menyusun sampel, kita perlu menyusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua sampling dalam populasi sampling, dengan syarat harus meliputi seluruh unsur sampling. Tidak ada unsur sampling yang dihitung dua kali, harus up to date, batas-batasnya harus jelas, dan harus dapat dilacak di lapangan. Sekarang, apa sih populasi, sampel, dan sampling? Populasi dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian itu tidak berbatas hanya human atau orang saja, tetapi bisa juga binatang yang menjadi titik perhatian kita. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Nah, sampling itu merupakan proses yang meliputi pengambilan sebagian dari populasi, melakukan pengamatan pada populasi secara keseluruhan. Berdasarkan batasan, populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi terhingga dan tak terhingga. Sesuai dengan namanya, populasi terhingga itu adalah populasi yang memiliki kuantitatif yang jelas. Hal itu disebabkan karena populasi tersebut memiliki karakteristik yang terbatas. Jadi, semakin jelas karakteristiknya, jumlah populasi menjadi semakin kecil. Sedangkan populasi tak terhingga yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Nah, berdasarkan sifatnya, populasi dibagi juga menjadi dua, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Contohnya, apabila seorang dokter akan melihat golongan darah, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu membutuhkan satu botol darah, karena setetes ataupun sebotol hasilnya akan sama saja. Populasi yang bersifat heterogen itu adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya. Contohnya, misalkan kamu mau melakukan penelitian pada manusia, itu heterogen banget guys, jadi kamu perlu memiliki ketetapan batasnya. Apakah hanya pada usia tertentu, apakah hanya pada jenis kelamin tertentu, atau apakah hanya pada penyakit tertentu, dan lainnya. Ada 4 faktor yang menentukan populasi, yaitu isi, satuan, cakupan, dan waktu. Sebagai contoh, misalnya kamu mau melakukan penelitian mengenai motivasi KB pada pasutri di Kasihan Bantul 2019. Maka isinya adalah motivasi KB. Satuannya adalah pasangan suami istri, cakupannya adalah Kecamatan Kasihan Bantul, dan waktunya adalah pada tahun 2019. Ada juga yang disebut sebagai sensus. Sensus adalah metode penarikan atau pengambilan data dengan jelas mewakili atau melibatkan seluruh anggota populasi.
Metode sensus ini membutuhkan banyak sekali pikiran, waktu, relatif lama, dan biayanya mahal. Tetapi meskipun demikian masih sering dilakukan. Hal itu disebabkan karena untuk tingkat ketelitian. Seorang peneliti apabila dia teliti dan cermat sehingga memerlukan data-data yang besar jumlahnya, metode yang paling bisa ditempuh adalah metode sensus. Alasan yang kedua adalah sumber yang bersifat heterogen. Karena terlalu heterogennya sehingga tidak bisa dihomogenisasi, maka semua data yang menjadi responden itu harus diambil. Sampel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampel judgmental atau sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta sampel statistikal, yaitu sampel yang dipilih secara acak atau random dari seluruh populasi. Metode penentuan sampel yang ideal memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau tingkat ketelitian. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, paling penting, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah. Besar sampel perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah derajat keseragaman dari populasi. Yang kedua, presisi atau tingkat ketelitian yang dikehendaki dari seorang peneliti. Yang ketiga adalah bagaimana rencana analisis statistiknya. Yang keempat, tenaga, biaya, dan waktu yang akan dipakai dan digunakan. Dan yang terakhir yaitu besar populasinya. Tentu saja semakin besar populasi, maka sampel yang diambil pun juga harus semakin besar. Teknik pengambilan sampel ada dua. Yang pertama adalah probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, yang kedua itu disebut sebagai non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk menjadi sampel. Hal ini disebabkan karena ada faktor-faktor atau pertimbangan-pertimbangan khusus. Probability sampling itu jenisnya ada 4. Yang pertama adalah simple random sampling, yaitu suatu metode pemilihan ukuran sampel dari suatu populasi di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama dan semua kemungkinan penggabungan yang diseleksi sebagai sampel mempunyai peluang yang sama. Kamu bisa melakukan simple random sampling ini dengan mengocok jumlah populasi dan kemudian menentukan berapa banyak sih sampelnya. Jadi sampel A, B, C, D, E yang terpilih itu tidak menjadi masalah bagi kamu karena semuanya sama, berhak menjadi sampling. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini hampir sama dengan simple random sampling, namun penentuan sampelnya memperhatikan tingkatan di dalam populasi. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kriteria yang jelas untuk menstratifikasi. 2. Ada data pendahuluan mengenai kriteria. Yang ketiga, diketahui jumlah setiap lapisan. Contoh untuk stratified random sampling bisa kamu lihat pada slide tabel di dalam video ini. Yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Metode ini sebenarnya hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling dalam hal heterogenitas populasi. Namun, ketidakproporsionalan penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan jika anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya.
Misalnya, populasi karyawan PT X berjumlah 1.000 orang yang berstrata berdasarkan tingkat pendidikan SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Namun jumlahnya sangat tidak seimbang. Contohnya, SMP 100 orang, SMA 700 orang, D3 180 orang, S1 dan S2 hanya 10 orang. Jumlah karyawan yang berpendidikan S1 dan S2 ini sangat tidak seimbang atau terlalu kecil, sehingga dua kelompok ini seluruhnya akan ditetapkan sebagai sampel. Yang keempat yaitu cluster sampling atau sampling area. Sampling ini digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Cara melakukan cluster random sampling ada 4. Populasi dibagi ke dalam mini populasi. Mini populasi memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Yang kedua, pengelompokan mini populasi ini bisa berdasarkan pada pengelompokan secara administratif. Yang ketiga, setelah itu menentukan klaster secara random. Bisa dilakukan secara bertingkat, misalnya dari desa menjadi duku-duku atau dusun. Yang keempat, klaster yang terpilih adalah unit yang berisi elemen sampel final. Gambar di dalam video ini adalah salah satu contoh klaster sampling. Kamu bisa pelajari ya guys. Non-probability sampling ada 6. Yang pertama adalah sampling sistematis, merupakan suatu strategi pemilihan anggota sampel yang hanya dapat diperbolehkan melalui peluang dan sistem untuk menentukan keanggotaan dalam sampel. Yang kedua adalah sampling kuota, yaitu teknik sampling yang menentukan jumlah sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota atau jatah yang diinginkan. Contohnya, akan dilakukan penelitian tentang persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru. Jumlah sekolahnya ada 10, maka sampel kuota dapat ditetapkan masing-masing 10 siswa per sekolah. Accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang telah ditentukan akan dijadikan sampel oleh peneliti. Contohnya, penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan rumah sakit A. Sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri usia di atas 15 tahun dan baru sekali ke rumah sakit A tersebut. Maka siapa saja yang kebetulan bertemu di depan rumah sakit A dengan peneliti yang berusia di atas 15 tahun, kemudian akan dijadikan sampel. Yang keempat adalah purposive sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Contohnya, apabila peneliti ingin meneliti permasalahan seputar daya tahan mesin CT scan, maka sampel ditentukan adalah para teknisi atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan ini. Atau misalkan penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang untuk mengembangkan ekspansi paru. Maka sampelnya yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap memiliki kompetensi di bidang ini. Teknik penelitian ini biasanya dilakukan pada penelitian-penelitian kualitatif. Yang kelima adalah sampling jenuh, adalah sampel yang mewakili jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Sering juga disebut sebagai total sampling. Yang keempat yaitu snowball sampling, adalah teknik penentuan jumlah sampling yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.
Misalkan akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A. Sampel mula-mula adalah 5 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel atau responden terus berkembang sampai ditemukan informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif. Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Itulah yang disebut sebagai ukuran sampel. Secara umum untuk penelitian korelasional, jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, jumlah sampel minimal 15 dari masing-masing kelompok. Dan untuk penelitian survei, jumlah sampel minimal adalah 100 orang. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Dalam penelitian multivariat, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel paling kecil adalah 10 sampai dengan 20. Untuk menentukan ukuran sampel bergantung dengan tingkat kesalahan. Pada penelitian maksimal, tingkat kesalahannya adalah 5% atau 0,05. Makin besar tingkat kesalahannya, maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya. Rumus untuk menentukan sampel bisa kamu lihat pada slide di video ini. Ada rumus Lovin, ada formula Jacob-Cohen, kemudian ada rumus berdasarkan proporsi atau tabel Ishak dan Michael. Nah, kamu bisa melihat tabelnya pada slide yang ada di video ini. Ini adalah contoh tabel Ishak dan Michael. Nah, sekiranya itu dulu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Semoga kamu paham ya. Jangan lupa klik subscribe and like channel aku.